Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG, yaitu tentang SJT (Situational Judgment Test) atau situasi kerja sederhana untuk tes 2025. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Saya doakan yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Tugas tersebut bertujuan untuk A. meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B. melatih keterampilan siswa dalam membuat laporan, C. melatih kreativitas siswa dalam belajar, D. meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi di sini tuh seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam ya teman-teman lah. Guru memberikan tugas tersebut kepada siswa membuat laporan. Nah, tujuan dari tugas tersebut adalah untuk opsi yang A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Iya, bagus, karena materinya apa? Peristiwa alam. Jadi di sini untuk meningkatkan pemahaman siswa ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, melatih keterampilan siswa. Di sini ada kata keterampilan, langsung skip saja ya teman-teman, karena kalau keterampilan itu ada kaitannya dengan membuat project seperti itu ya. Untuk opsi yang C, melatih kreativitas siswa dalam belajar. Nah, ini melatih kreativitas siswa dalam belajar ini kurang efektif ya teman-teman, tidak termasuk tujuan tugas tersebut ya, skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini meningkatkan tapi motivasi, bukan, di sini tidak nyambung dengan pertanyaannya ya teman-teman ya, jadi skip saja. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal kedua, seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Tugas tersebut bertujuan untuk A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B, melatih pemahaman keterampilan siswa dalam membuat video, C, melatih kreativitas siswa dalam belajar, D, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi di sini itu seorang guru sedang memberikan materi ya teman-teman, mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video. Terus kemudian, nah, tugas tersebut bertujuan untuk apa? Kita lihat untuk opsi yang A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Nah, ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Iya. Ini nyambung ya teman-teman dengan pertanyaannya, karena di situ guru juga memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video. Ya, ini opsi yang A ini sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang B, melatih keterampilan siswa dalam membuat video. Lah di sini hanya melatih saja ya teman-teman ya, melatih keterampilan, ini kurang efektif dari pertanyaannya ya, kita skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, melatih kreativitas siswa dalam belajar, padahal di pertanyaan adalah membuat video. Jadi untuk melatih kreativitas ini kita skip saja, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Opsi yang D, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini meningkatkan bagus, tapi motivasi belajar siswa ini kurang efektif ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ketiga, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik, efektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A, beracuan kriteria dan menyeluruh, B, beracuan kriteria dan sistematis, C, akuntabel dan menyeluruh, D, objektif dan menyeluruh. Jadi di sini guru itu mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria seperti apa? Aspek kompetensi, efektif, kognitif, dan psikomotorik ya teman-teman. Nah, itu termasuk prinsip penilaian. Untuk opsinya A, beracuan kriteria dan menyeluruh. Nah, ini masuk ya teman-teman ya, beracuan kriteria dan menyeluruh. Iya, karena kalau menyeluruh itu kan di sini pertanyaannya adalah semua aspek kompetensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, itu ya. Kita bandingkan dengan opsi yang B, beracuan kriteria dan sistematis. Nah, kalau untuk opsi yang B di sini beracuan kriteria dan sistematis. Nah, kalau sistematis itu termasuk apa teman-teman? Penilaian yang dilakukan berdasarkan standar saja ya teman-teman, atau kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C, akuntabel dan menyeluruh. Nah, ini di sini ada akuntabel. Ini juga tidak sesuai ya teman-teman ya. Akuntabel itu tidak semua aspek ya, tidak seperti semua aspek kompetensi, efektif, kognitif dan psikomotorik. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, objektif dan menyeluruh. Kalau objektif di sini itu tidak semuanya ya teman-teman ya, tidak menuju ke semua aspek, maksudnya seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keempat, jika pada silabu terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A, materi pembelajaran, B, kegiatan pembelajaran, C, kompetensi dasar, D, indikator dan pencapaian kompetensi, E, penilaian. Jadi di sini masalahnya itu adalah, terdapat pada silabus, terdapat di diksi silabu ya teman-teman ya, memecahkan masalah sampah. Hal itu termasuk pada komponen untuk opsi yang A, materi pembelajaran. Kalau materi pembelajaran itu tidak ya teman-teman ya, karena di sini memecahkan masalah sampah. Nah, itu tidak nyambung dengan opsi yang A ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang untuk opsi yang A. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pembelajaran itu tidak termasuk dan memecahkan masalah sampah ya teman-teman. Kita skip juga untuk opsi yang B. Opsi yang C, kompetensi dasar. Nah, kalau untuk kompetensi dasar ini nyambung ya teman-teman ya. Bagus, untuk opsi yang C kita bandingkan dengan opsi yang D, indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau indikator ini tidak termasuk pencapaian ya, tidak termasuk komponen ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, penilaian. Nah, kalau penilaian ini apalagi? Kita skip langsung. Jawaban yang paling tepat adalah kompetensi dasar ya teman-teman, karena pada silabu itu terdapat komponen-komponen itu apa saja teman-teman? Seperti apa? Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, terus kemudian materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, nah, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, kalau penilaian itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kelima, suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, skip saya. Opsi yang A, marah karena kemampuan saya dianggap rendah. B, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. C, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lainnya yang kapasitasnya lebih tepat. D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. E, meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Jadi di sini itu masalahnya itu adalah Anda itu diberi tugas ya teman-teman, tugas yang sepele, yang mudah dan ringan ya teman-teman ya. Sikap saya seharusnya A, marah karena kemampuan saya dianggap rendah. Ini tidak boleh ya teman-teman, skip untuk opsi yang A. Opsi yang B, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. Tidak ya teman-teman, ngapain harus sedih ya. Skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lainnya. Jangan, skip. Langsung skip ya teman-teman opsi yang C. Berarti kalau melimpahkan itu kita tidak profesional ya. Opsi yang D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Ya, ini bagus sekali opsi yang D. Opsi yang E, meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Nah, malah ini minta ke atasan untuk memberikan tugas yang lain. Jangan ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-6, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan A, dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. B, hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. C, melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. D, lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. E, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jadi di sini itu ketika Anda sanggup ya teman-teman, sanggup melakukan tugas atau hal tertentu pada umumnya, sebaiknya apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Nah, ini melakukan berbagai kegiatan, tidak boleh ya teman-teman, dalam waktu yang sama. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Nah, di sini hanya melakukan kegiatan yang relevan. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. Nah, ini ada sekedar sebagai selingan. Nah, ini skip ya teman-teman, tidak efektif sekali. Untuk opsi yang D, lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. Nah, ini melakukan kegiatan lain yang baru, padahal kita sudah sanggup ya teman-teman ya. Sudah sanggup melakukan
hal tersebut atau tugas tersebut ya teman-teman. Untuk opsi yang E, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Nah ini bagus ya teman-teman, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan, karena kita menyanggupi sesuatu hal atau tugas tersebut ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-7, demi kelancaran esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, D. Lembur sampai pekerjaan selesai, E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali bekerja. Jadi di sini tuh masalahnya itu Anda itu sedang bekerja ya teman-teman ya, padahal Anda di sini diminta kerja lembur, kemudian pada berjanji untuk mengantar ibu Anda ke dokter. Yang seharusnya Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Ini tidak bagus ya teman-teman ya, kurang efektif sekali ya. Untuk opsi yang B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Nah ini kita skip untuk opsi yang B, tidak baik. Opsi yang C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah ini malah tidak efektif ya teman-teman untuk opsi yang C. Opsi yang D, lembur sampai pekerjaan selesai. Lah ini malah tidak mengantar ibu ke dokter ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah ini bagus sekali untuk opsi yang E ya teman-teman, meminta izin. Nah terus kemudian mengantar ibu sebentar lalu kembali bekerja. Ini bagus sekali untuk opsi yang E ya. Soal ke-8, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya adalah A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak, B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan, C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan, D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi di sini jika Anda sebagai seorang atasan ya teman-teman, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah ini ada dengan baik atau tidak, jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah ini dengan baik jika diperlukan saja. Kita skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Nah ini jika situasi memungkinkan. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah ini nggak boleh ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang D ya. Untuk opsi yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-9, apa yang akan Anda lakukan jika sedang memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Di sini masalahnya adalah ketika berdebat ya, jika Anda sedang memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya ya teman-teman ya. Opsi yang A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini nggak boleh ya teman-teman ya, karena sudah jelas-jelas bahwa kelompok Anda tidak menyetujuinya, malah Anda tetap mempertahankan. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, saya akan menyimak pendapat orang lain terlebih dahulu. Nah ini malah menyimak pendapat orang lain dulu. Kita skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah ini bagus sekali ya teman-teman, berpikir ulang terus kemudian mencari jalan tengah. Wah bagus sekali untuk opsi yang C ya. Opsi yang D, saya akan mengalah saja. Nah ini malah mengalah saja ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini kurang efektif ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-10, Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering, apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone, B.
B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkan saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Jadi masalahnya ada sedang mengemudi kendaraan ya teman-teman. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menepi untuk mengangkat handphone. Ini bagus ya teman-teman. Kita berhenti dulu menepi, kemudian mengangkat telepon. Ya. Untuk opsi A, B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. Ini tidak bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B. Opsi yang C, membiarkan saja, apalagi ada kata membiarkan, kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Opsi yang D di sini, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Ini kurang efektif ya teman-teman. Tidak boleh kita seperti itu ya, mematikan handphone. Siapa tahu itu penting ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Segera mengangkatnya tapi Anda tidak menepi ya teman-teman ya. Ini malah mengganggu kendaraan yang lain ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.